Rekomendasi eksternal Rakernas 4 PDI Perjuangan, kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Rakernas 4 PDI Perjuangan dilaksanakan di tengah pertarungan geopolitik dunia, khususnya perang Rusia-Ukraina, di mana pangan menjadi salah satu senjata hegemoni suatu negara. Pertarungan geopolitik berpengaruh ke dalam negeri yang diperburuk oleh dampak global warming dan musim kering berkepanjangan. Hal tersebut berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat dan di sisi lain ketergantungan terhadap suplai pangan global semakin tinggi. Dalam situasi tersebut, PDI Perjuangan menempatkan persoalan pangan sebagai isu ideologis. Bung Karno berpesan bahwa berkaitan dengan mati hidupnya suatu bangsa adalah pangan. Pangan juga berperan penting di dalam membangun generasi Indonesia agar terpenuhi gizi dan proteinnya dengan berbagai sumber pangan yang bervariasi. Pangan menentukan masa depan bangsa karena berkaitan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun kedaulatan bangsa dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bagi PDI Perjuangan, pangan juga melekat dengan falsafah politik pembebasan. Karena itulah persoalan pangan harus selalu dilihat secara ideologis, secara teknokratis, hingga ke aspek detail teknis yang dijabarkan melalui kebijakan kedaulatan pangan nasional. PDI Perjuangan mencita-citakan agar ke depan seluruh keanekaragaman dan kekayaan sumber pangan, baik dari darat maupun laut, dapat menjadi salah satu lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Berkaitan dengan pemikiran di atas, disampaikan hal-hal strategis sebagai berikut. 1. Rakernas 4 partai merekomendasikan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia. 1. Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara berkelanjutan melalui diversifikasi pangan lokal. 2. Peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya melalui penetapan harga dasar produk pangan sangat penting untuk dijalankan dan perlindungan harga di tingkat produsen. 3. Konsistensi pelaksanaan perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan. Yang keempat, dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya. 5. Peningkatan teknologi pengolahan atau hilirisasi komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi. Keenam, pembangunan infrastruktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi. 7. Sinergisitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaannya. Dan 8. Pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan untuk melindungi komoditas dan produk pangan dalam negeri dan menggunakannya bagi kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk peningkatan produksi pangan nasional secara berkelanjutan. Jadi ini 8 manifesto kedaulatan pangan atau pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan. Rekomendasi yang kedua, Rakernas 4 partai merekomendasikan agar beberapa hal terkait dengan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan untuk dapat diterapkan terlebih dahulu oleh 3 pilar partai di setiap tingkatan dan disertai dengan gerakan mengkonsumsi pangan lokal termasuk 10 makanan pendamping beras seperti hanjali, talas, sukun, jagung, sagu, sorghum, pisang, porang, ubi, dan singkong. 3. Rakernas 4 partai mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret
beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih, dan lain-lain. 4. Rakernas 4 partai merekomendasikan pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan riset dan inovasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab BRIN untuk dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya, baik di bawah koordinasi pemerintah maupun swasta. Jadi partai pun harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan. Dan BRIN di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Pengawas Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita berikan tepuk tangan meriah buat beliau. Kelima, Rakernas 4 partai mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan. Keenam, Rakernas 4 partai mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis tanaman pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai kurang lebih 2 juta varietas dan mendorong pembangunan pusat data pangan Indonesia termasuk keanekaragaman flora, fauna, dan sumber pangan lainnya baik dari darat maupun laut. Ketujuh, Rakernas 4 partai merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan serta memberikan insentif pajak bumi terhadap lahan produktif untuk tanaman pangan. Ini tepuk tangan yang meriah buat petani dan nelayan. Yang kedelapan, Rakernas 4 partai merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalih fungsikan bank milik pemerintah menjadi bank pertanian guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan serta menugaskan BUMN yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan produk-produk pertanian dan pengembangan alat-alat pertanian bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian. Berkaitan hal tersebut, PDI Perjuangan mendorong perubahan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan kebijakan kedaulatan pangan. Jadi ini rekomendasi khusus. Tadi Pak Oli Dodo Kambe, bendahara umum dengan pengalaman yang luas sebagai gubernur 2 periode, dan Pak Menteri Yasona Lauli mematangkan konsepsi ini. Tepuk tangan yang meriah buat kedua beliau. Kesembilan, Rakernas 4 partai menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan. Seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur tersebut akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Ganjar Pranowo. Berkaitan dengan pemenangan pemilu tahun 2024, disampaikan hal-hal strategis sebagai berikut. 1. Rakernas 4 partai merekomendasikan strategi pemenangan pemilu dengan cara gotong royong yang terpimpin, berbasiskan TPS, dan dilakukan oleh seluruh elemen partai yang menyatukan pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagai satu kesatuan pemenangan. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap anggota, kader dan simpatisan partai wajib turun dan memperkuat akar rumput, berkomunikasi secara langsung dengan rakyat dan dibantu oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Maka mengapa kemarin disampaikan pemaparan tentang penggunaan artificial intelligence? 2. Rakernas 4 partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo pada momentum yang tepat dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan 3 pilar partai di akar rumput, kesiapan
Badan Pemenangan Pemilu Legislatif dan konsolidasi tim pemenangan presiden. Tadi strateginya sudah disampaikan oleh Bapak Arsyad Rashid. 3. Rakernas 4 partai menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan pemilu 2024 sebagai momentum transisi kekuasaan secara konstitusional dan demokratis. PDI Perjuangan bertekad untuk melaksanakan pemilu sebagai wahana pemersatu bangsa melalui kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan narasi kemajuan, melanjutkan dan mempercepat keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi. Yang keempat, Rakernas 4 partai bertekad untuk melaksanakan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 21 April 2023 yang telah menetapkan kader PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan menginstruksikan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik pengusung dan relawan guna memenangkan pemilu presiden tahun 2024. Sanggup? 5. Rakernas 4 partai mendorong penyelenggaraan pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP di setiap tingkatan untuk menjalankan seluruh tahapan kegiatan dan jadwal pemilu 2024 sesuai asas pemilu dan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Keenam, Rakernas 4 partai mendukung seluruh penyelenggara pemilu untuk mengelola data partai politik, anggota partai politik, dan calon anggota legislatif di seluruh tingkatan dan DPD RI dengan mengedepankan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi rekomendasi ini khusus dari Ketua fraksi kita Bapak Utut Adianto. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. 7. Rakernas 4 partai merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer seperti guru, dosen, bidang, perawat, pendamping desa, pendamping PKH, penyuluh pertanian dan perikanan dan lain-lain termasuk tenaga honorer pada instansi penyelenggara pemilu. Jadi di sini ada Pak Abdullah Aswar Anas. Tadi ketika rekomendasi ini disampaikan sebagai keputusan dari partai, beliau menyatakan siap. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Abdullah Aswar Anas. Kedelapan, Rakernas 4 partai mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan Polri dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta merekomendasikan pentingnya sosialisasi guna meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk mencegah korupsi dan praktek politik uang dalam pemilu. Demikian rekomendasi eksternal yang merupakan saripati dari seluruh arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang kemudian kita jabarkan sesuai dengan agenda Rakernas, materi-materi pokok Rakernas, dan untuk dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kita bagikan salam nasional kita. Merdeka! Merdeka! Merdeka!